Oke, yang pertama adalah alfabet. English word itu diucapkan per kata. Jadi setiap kata punya bunyi yang beda-beda. C itu bunyinya ke, bukan si. Dan G itu bunyinya ge, bukan ci. Nah, let's take a look at this one. A, B, K, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nah, itu dia bunyi setiap hurufnya. Berbeda kan dengan spelling alfabet? Tapi ada 6 huruf that I really notice, yaitu huruf K, G, W, A, W, Y. Dan juga ada huruf F dan V. Kenapa F sama V ini penting di notice? Karena kebiasaan kita yang mengucapkan bunyi yang sama untuk kedua huruf itu. Gak percaya? Coba teman-teman baca dua nama ini. Pasti dibaca Vira dan juga Fanny, ya kan? Nah, kalau di bahasa Inggris itu sama sekali beda. Ucapinnya yaitu Vera, Fanny. Gitu deh. Sudah mulai cerah kan? Yuk kita buktikan lagi bahwa it's really makes sound like a native speaker. Ingat, bunyikan perkataannya. Y, s, yes. C, I, s, this. K, j, cat. W, I, will. R, n, run. V, R, Y, very. F, S, T, fast. Nah, sangat bantu kan? Nah, kalau kata-kata itu kita rangkai, jadi bunyinya gini. Yes, this cat will run very fast. Gimana? Sound like native speaker kan? Yang kedua adalah digraph. Digraph adalah gabungan dari dua huruf yang membentuk satu bunyi. Sebenarnya ada beberapa macam digraph yang umum diucapkan. Kalau teman-teman tertarik untuk detailnya, yuk ambil kelas Speaking Miss Tiwi, cukup bayar seharga es kepal Milo aja loh. Kamu bisa join grupnya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Bunyi F itu bisa dibentuk dari dua huruf. Yang pertama ada PH, yang kedua ada GH. Yang PH itu bisa kita lihat di kata phone. Itu kan bunyinya P O N E. Bunyinya phone, photo, phrase, elephant, dolphin, alphabet, Philippine. Dan GH itu bisa temui di kata love. Digraph kedua, kata ch. Nah, itu bisa dihasilkan dari dua huruf k sama e dan juga kadang-kadang di s, seperti beach, vision. Seperti yang Miss Tiwi bilang tadi, ada digraph yang lain. Misalkan ada kata sh, ada eng. Nah, teman-teman bisa searching di Google atau join di kelas Miss Tiwi. Next, yang ketiga, kita ada hard and soft letter sound. Ada dua kata yang punya dua bunyi, yaitu ke dan juga k. Soft ke itu bunyinya s, soft ke itu bunyinya c. Nah, pertanyaannya, gimana polanya untuk berbunyi soft? Polanya itu ketika kedua kata itu diikuti kata e, i, y, itu pasti bunyinya soft. Selain diikuti kata itu, bunyinya tetap sama seperti aslinya, ke, ge.
Yuk kita lanjut ke contoh. Contoh yang soft dulu ya. Ada kata face, police, pencil, rice, fancy. Untuk kata G yang soft itu juga jadi gym, giant, bridge, genius. Terbuktikan ketika dua kata itu diikuti IEY, dia bunyinya jadi soft. Tapi ada sebagian kata yang nggak ngikutin rule walaupun diikuti kata I, Y, dan juga E. Seperti kata berikut ini. Ada girl, cat, geyser, dan lainnya. Lanjut ke yang hardnya. Kalau yang C itu hardnya itu jadi cat, raccoon, duck, cartoon. Kalau yang G itu hardnya jadinya goat, class, dragon, go. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah silent letter. Silent letter itu adalah kata-kata yang tidak dibunyikan. Ada beberapa macam hurufnya beserta aturan-aturannya. Tapi kali ini Miss Dewi hanya bahas 4 macam saja yang Miss Dewi rasa sering kita pakai, khususnya untuk Indonesian learners. Silent letter yang pertama yaitu huruf W. Huruf W ini tidak dibaca ketika diikuti kata R. Seperti right, right, wrong. Dan juga huruf W ini tidak dibaca ketika didahului huruf S dan juga T. Misalkan answer to. Gitu deh. Silent letter yang kedua yaitu huruf T yang tak terbaca dengan syarat diikuti huruf CH atau didahului huruf S. Contohnya catch, street, reach, dan juga castle, listen, Christmas. Oke, yang terakhir ada huruf G yang tak terbaca. Huruf G ini tidak dibaca juga ketika diikuti kata H dan juga N. Misalkan ada kata daughter, flow, rain, campaign, itu nggak dibaca semua. Oh ya, satu lagi yang terlewat dibahas yaitu huruf C yang tak terbaca. C itu nggak dibaca ketika didahului huruf S. Misalkan muzzle, scissors. Nah ini nih pamungkasnya, mesti dikasih yang seger-seger kayak gambar ini ya. Nah ini mesti dikasih tips how to speak sound like native speaker. Ya walaupun belum kayak bule-bule banget, setidaknya agak mirip-mirip lah sama bule, ya kan? Nah asal teman-teman tahu ya, English is not a robot language. Jadi bahasa Inggris itu bukan bahasa robot. Seperti yang Sasa Stevenson bilang di YouTube channelnya, bahasa Inggris tuh punya nada kayak ubur-ubur, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi stresnya ada tekanan nada, ada tekanan naik dan ada tekanan turun. Contohnya, definitely I know that we have English class on Wednesday. Nah, clear kan? Lebih enak didengarkan daripada definitely I know that we have English class on Wednesday. Daripada itu. Hanya sekedar contoh aja. Jadi pastikan kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun, kadang-kadang nonjok, tekan di depan, ada tekan di belakang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara gampangnya ingat-ingat kapan kita harus menekan katanya? Ternyata ada trik gampangnya. Jadi kebanyakan ketika kata benda atau kata adjektif, kata sifat, itu tekanannya di depan. Jadi yang ditonjok, yang dikasih tekanan itu huruf yang di depannya. Misalkan kata brother, evening, father, table. Nah gitu. Atau kalau kata sifat itu seperti funny, happy, yellow. Tapi kalau verb, kata kerja, itu yang ditekan di suku kata yang terakhir. Misalkan kata we found, record,
gitu. Jadi lewat tekanan ini kita bisa bedain kata yang sama tapi artinya yang berbeda. Misalkan gini, ada kata record, ya kan? Kalau ditekan di depan artinya rekaman. Kalau ditekan di belakang artinya merekam. Nah, kalau rekaman jadi gini, record. Kalau merekam, record. Nah, gitu. Ada contoh lain misalkan refund. Oh ya, satu lagi, kalau ketemu suffix seperti ceon atau at, teman-teman harus tekan kata sebelumnya. Ya, kita contoh, perhatikan ya katanya. Emotion, accommodation, situation, graduate, cigarette, gitu. Oke, cukup sekian ya dari Miss Tiwi untuk kali ini. Kalau teman-teman mau tips lagi atau contoh-contoh ya yang lebih lengkap mengenai speaking, teman-teman bisa gabung di kelas online Miss Tiwi. Bisa hubungi Instagram @kamisinggris_on_wa atau email tiwikristiani@gmail.com. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Tolong jadi subscribernya Miss Tiwi ya. Dan bunyikan loncengnya untuk dapat info video up to date dari Miss Tiwi. Oh ya, teman-teman juga bisa kasih saran tentang topik yang pengen dibahas Miss Tiwi. Oke, di komen atau langsung ke Instagram juga boleh. Terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time dan wassalamualaikum.